Privilege. Privilege adalah istilah yang sering digunakan dalam diskusi tentang isu-isu sosial seperti rasisme, seksisme, homofobia, bahkan isu politik seperti sekarang ini. Privilege itu kan berarti memiliki keuntungan atau kemudahan tertentu yang tidak dimiliki oleh orang lain karena identitas atau posisi sosial mereka. Nah, privilege ini seringkali tidak disadari atau dianggap sebagai hal yang wajar oleh orang-orang yang memilikinya, tetapi dapat menimbulkan ketidakadilan dan kesenjangan bagi orang-orang yang tidak memilikinya. Nah, dalam video kali ini saya akan mencoba membahas tentang pengertian, teori, cara mengukur, dan dampak dari privilege dalam masyarakat. Kita juga seperti biasa akan mencoba memberikan contoh privilege dalam kehidupan sehari-hari saat ini ya. Jadi, privilege atau hak istimewa merupakan keuntungan yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok tertentu dalam masyarakat yang tidak dimiliki oleh orang atau kelompok lain. Privilege ini dapat muncul karena adanya perbedaan akses, kesempatan, atau perlakuan berdasarkan identitas seperti ras, kelas, jenis kelamin, agama, orientasi seksual, dan yang lainnya. Sebenarnya dalam teori sosial itu ada banyak sekali ya teori tentang privilege ini yang mencoba menjelaskan asal-usul, dampak, dan cara mengatasi privilege dalam masyarakat. Akan tetapi salah satu teori yang sangat terkenal itu adalah teori privilege kulit putih, yaitu konsep yang mengatakan bahwa orang kulit putih itu memiliki keuntungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak dimiliki oleh orang kulit berwarna, terutama dalam masyarakat yang rasis. Konsep ini pertama kali diciptakan oleh Peggy McIntosh, yaitu seorang sarjana studi perempuan pada tahun 1988, dalam jurnalnya yang berjudul White Privilege Unpacking the Invisible Knapsack, atau dalam bahasa Konohanya itu privilege kulit putih membongkar ransel tak terlihat. Nah, Peggy ini menggunakan analogi ransel untuk menjelaskan bahwa privilege kulit putih adalah seperti paket tak terlihat dari aset yang tidak diperoleh, yang dapat diandalkan setiap hari, tetapi tidak disadari oleh orang kulit putih. Kenapa? Karena ransel ini berisi hal-hal seperti paspor, peta, kode, visa, pakaian, alat, dan cek kosong yang memudahkan orang kulit putih untuk bergerak di dunia. Orang kulit putih ini tidak diajarkan untuk melihat ransel ini, tetapi orang kulit berwarna harus menghadapi konsekuensi dari ketidaksetaraan rasial. Kalau kita mengacu pada contoh privilege kulit putih dalam sehari-hari ini, misalkan gini. Yang pertama, orang kulit putih itu dapat dengan mudah menemukan produk yang cocok untuk warna kulit mereka, seperti kosmetik, terus apalagi, misalkan bahkan baju. Makanya coba teman-teman perhatikan, dari sekian banyak model kosmetik atau skincare, itu hampir 99% itu perempuan berkulit putih. Kenapa? Karena ya memang orang kulit putih itu memiliki privilege itu. Kemudian yang kedua, orang kulit putih itu dianggap lebih jujur, dapat dipercaya, cerdas, dan kompeten daripada orang kulit berwarna tanpa harus membuktikan diri mereka. Ini terutama di daerah Eropa ya, terutama di Amerika. Kalau di Indonesia kan salah satu kriteria orang cantik itu kan harus putih. Makanya kalau ditanya cewek idamanmu seperti apa, ya harus cantik, putih. Karena orang Indonesia itu melihat bahwa yang namanya cantik itu harus putih. Nah, itu salah satu privilege orang kulit putih itu ya dianggap cantik. Kemudian yang ketiga, orang kulit putih dapat berbicara menentang ketidakadilan tanpa harus takut atas pembalasan atau stigma negatif dari masyarakat. Ini hanya salah satu contoh saja ya, masih banyak lagi contoh yang lain. Teori yang lainnya yang membahas tentang privilege itu ada satu lagi, yaitu teori intersectionality, yaitu teori yang diciptakan oleh Kimberly Crenshaw, seorang profesor hukum dan aktivis hak asasi manusia pada tahun 1989. Teori ini menyatakan bahwa privilege tidak hanya dipengaruhi oleh satu identitas saja, tetapi juga oleh interseksi atau pertemuan antara berbagai identitas seperti ras, kelas, jenis kelamin, agama, orientasi seksual, dan yang lainnya. Jadi intersectionality ini adalah cara untuk melihat bagaimana identitas seseorang seperti ras, gender, kelas, agama, seksualitas, dan yang lainnya itu saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain dalam pengalaman hidup seseorang. Makanya Crenshaw ini ingin menunjukkan bahwa perempuan kulit hitam tidak hanya menghadapi diskriminasi karena gender atau ras saja, tetapi juga karena kombinasi keduanya. Makanya dia menyebutnya itu sebagai diskriminasi berganda atau multiple jeopardy, yaitu kita itu tidak bisa memisahkan identitas seseorang menjadi bagian-bagian yang terpisah, tetapi harus melihatnya secara satu kesatuan yang kompleks.
Contohnya misalkan gini, untuk memahami intersectionality ini adalah dengan menggunakan analogi persimpangan jalan. Bayangkan ada dua jalan yang saling berpotongan, jalan A dan jalan B. Jika teman-teman berada di jalan A, teman-teman mungkin menghadapi kendala yang berbeda dengan orang yang berada di jalan B. Tetapi, jika teman-teman berada di titik persimpangan antara A dan B, teman-teman mungkin menghadapi kendala yang lebih banyak dan lebih rumit daripada orang yang hanya berada di salah satu jalannya saja. Nah, inilah salah satu contoh analogi dari intersectionality ini. Jadi, teori ini menunjukkan bahwa seseorang itu dapat memiliki privilege dalam satu aspek identitas, tetapi juga mengalami penindasan dalam aspek identitas lainnya. Misalkan kayak tadi, orang warna kulit putih itu kan memiliki privilege ya, privilege rasial. Tetapi di sisi lain, dia juga bisa mendapatkan diskriminasi gender itu. Nah, teori-teori privilege ini sebenarnya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kritisisme masyarakat terhadap sistem sosial yang tidak adil dan tidak setara ya. Nah, bagaimana kalau kita melihat privilege dari sudut pandang filsafat? Privilege dari sudut pandang filsafat itu dapat dipahami sebagai suatu konsep yang berkaitan dengan teori-teori kebenaran, nilai, dan etika. Filsafat sebagai ilmu kritis berusaha untuk menguji dan mengevaluasi privilege yang ada dalam masyarakat, baik dari segi ontologi, epistemologi, maupun aksiologi. Nah, mungkin beberapa pertanyaan filsafat yang dapat diajukan untuk mengkaji tentang privilege ini adalah setidaknya itu saya mengajukan 4 pertanyaan. Yang pertama, apakah privilege itu ada secara objektif atau subjektif? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita dapat mengetahui dan mengukur privilege yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok? Yang ketiga, apakah privilege itu baik atau buruk, adil atau tidak adil, bermanfaat atau merugikan? Dan yang keempat, bagaimana kita mengubah atau mempertahankan privilege yang ada dalam masyarakat? Mari kita jawab satu persatu. Yang pertama, privilege dapat ada secara objektif atau subjektif, tergantung pada cara kita mendefinisikan dan mengukur privilege tersebut. Secara objektif, privilege dapat diukur dengan menggunakan data statistik seperti pendapatan, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan yang lainnya, yang menunjukkan perbedaan antara kelompok yang memiliki privilege dan yang tidak. Nah, kalau secara subjektif, privilege ini dapat dirasakan dengan menggunakan persepsi, emosi, pengalaman, dan kesadaran diri yang menunjukkan bagaimana privilege itu mempengaruhi hidup seseorang atau kelompok. Contohnya misalkan seperti ini. Secara objektif, orang kulit putih itu memiliki privilege karena mereka memiliki akses dan kualitas pendidikan yang lebih baik daripada orang kulit berwarna. Itu kita lihat dari sudut pandang di barat dulu ya. Secara subjektif, orang kulit putih mungkin tidak merasa memiliki privilege karena mereka tidak menyadari atau mengakui keuntungan yang mereka dapatkan dari sistem yang rasis itu. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mengetahui dan mengukur privilege yang dimiliki seseorang atau kelompok, kita dapat menggunakan beberapa faktor. Faktor-faktor yang digunakan dalam mengukur privilege ini diantaranya itu adalah pendidikan, pekerjaan, penghasilan, dan kepemilikan. Kemudian dimensi yang kedua itu ada namanya prestis. Dimensi ini berkaitan dengan nilai-nilai kehormatan yang diyakini oleh suatu masyarakat dalam memandang hal-hal tertentu yang melekat pada individu atau kelompok. Pengukuran dimensi prestis ini sangat berkaitan dengan budaya suatu masyarakat. Misalkan ini, nilai budaya suatu masyarakat yang memberikan keistimewaan pada hal-hal tertentu seperti kebangsawanan, kemampuan di bidang keagamaan, atau kecantikan. Dan dimensi yang terakhir itu adalah power. Dimensi ini berkaitan dengan kekuasaan yang dimiliki oleh individu atau kelompok orang. Berbicara mengenai kekuasaan, tentu saja sangat berkaitan dengan kemampuan yang dapat mempengaruhi orang lain. Dan perlu diketahui ya teman-teman, tidak semua tokoh sosiologi itu menggunakan 3 dimensi ini dalam melihat stratifikasi sosial dalam suatu masyarakat. Salah satu tokoh yang menggunakan 1 dimensi dalam melihat stratifikasi sosial, misalkan Karl Marx misalkan. Tokoh ini dia menjelaskan bahwa di dalam masyarakat industri itu hanya ada 2 kelas, yaitu kelas borjuis dan kelas proletar. Perbedaan kedua kelas ini kan pada pemilikan produksi ya, kepemilikan alat produksi. Kalau borjuis itu kan kelas yang memiliki alat produksi, sedangkan kelas proletar itu kan kelas yang tidak memiliki alat produksi. Itu jawaban nomor 2. Yang ketiga, privilege dapat memiliki dampak yang baik atau buruk, adil atau tidak adil, bermanfaat atau merugikan, tergantung pada sudut pandang dan kepentingan yang kita miliki. Bagi orang-orang yang memiliki privilege ini dapat memberikan manfaat seperti kenyamanan, kepercayaan diri, kesuksesan, dan pengaruh.
Akan tetapi privilege juga dapat menimbulkan resiko seperti ketidakpekaan, kesombongan, ketidakpedulian, dan penyalahgunaan. Makanya bagi orang-orang yang tidak memiliki privilege, privilege ini dapat menimbulkan kerugian seperti diskriminasi, penindasan, kemiskinan, dan marginalisasi. Akan tetapi, privilege juga dapat menjadi motivasi untuk berjuang, berkembang, berkreasi, dan bersolidaritas. Makanya dari sudut pandang filsafat etika, privilege ini dapat dinilai dengan menggunakan beberapa teori, seperti misalkan utilitarianisme, deontologi, atau filsafat kebijakan. Contoh misalkan, secara utilitarianisme, privilege ini dapat dianggap baik jika memberikan kebahagiaan bagi sebanyak mungkin orang. Dan secara deontologi, privilege ini dapat dianggap buruk jika melanggar kewajiban moral atau hak asasi manusia. Dan yang terakhir, secara etika kebijakan, privilege ini dapat dianggap adil jika digunakan untuk mengembangkan karakter moral yang baik. Dan jawaban yang nomor 4, untuk mengubah atau mempertahankan privilege yang ada dalam masyarakat, kita dapat menggunakan beberapa cara, seperti pendidikan, advokasi, partisipasi politik, gerakan sosial, dan revolusi. Nah, cara-cara ini dapat dipilih sesuai dengan tujuan dan kondisi yang kita hadapi. Contohnya misalkan ini, secara pendidikan kita dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang privilege dan dampaknya bagi diri sendiri dan orang lain. Secara advokasi, kita dapat menyuarakan aspirasi dan tuntutan untuk menghapus atau mengurangi ketimpangan yang disebabkan oleh privilege ini. Dan secara partisipasi politik, kita dapat memilih atau mendukung pemimpin dan kebijakan yang responsif terhadap isu-isu terkait privilege ini. Dan yang terakhir, secara gerakan sosial, kita dapat bergabung untuk membentuk komunitas yang bergerak untuk mengubah struktur sosial yang memproduksi atau mempertahankan privilege. Dan secara revolusi, kita dapat melakukan perlawanan atau pemberontakan terhadap sistem yang menindas atau mengeksploitasi orang-orang yang tidak memiliki privilege. Tapi balik lagi teman-teman, padahal tanpa kita sadari dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga sebenarnya memiliki privilege-privilege itu. Contoh hal kecil misalkan, bagi kita umat Islam itu memiliki privilege yang sangat luar biasa tinggal di Indonesia. Contohnya apa? Contohnya umat Islam ketika membangun tempat ibadah itu sangat mudah sekali. Ada tanah kosong, tidak perlu IMB, tidak perlu apa, langsung bangun, tidak pernah menjadi masalah. Tapi di sisi lain coba, saudara kita yang minoritas, berapa banyak polemik pembangunan gereja yang tidak gara-gara masalah perizinan IMB misalkan. Nah, kita sebagai orang muslim itu adalah salah satu contoh privilege dalam kehidupan kita. Dan dalam agama Islam pun sebenarnya juga mengenal istilah privilege. Contohnya apa? Misalkan orang-orang soleh itu memiliki privilege di mata Tuhan. Kemudian orang-orang yang dekat dengan para nabi itu juga memiliki privilege. Kita juga ketika ingin husnul khotimah, ketika nanti di akhirat dihisab dengan yang baik, itu juga kita harus memiliki privilege kan. Privilege-nya apa? Meminta syafaat kepada Nabi Muhammad. Itu kan itu. Jadi sebenarnya privilege itu baik atau buruk tergantung sudut pandang kita. Karena memang privilege itu adalah hak istimewa dan semua orang pasti menginginkan hak istimewa itu. Tergantung bagaimana cara kita mendapatkan privilege itu.